Nasib malang menimpa FL, bocah 13 tahun di Kabupaten Seram bagian timur Maluku harus menanggung trauma berulang dengan kasus kekerasan seksual. Bagaimana tidak pada tahun 2024 lalu, FL yang masih berusia 12 tahun saat itu dilecehkan dan kini pelakunya telah mendekam di penjara dengan tuntutan 15 tahun. Namun kejadian serupa kembali terulang. Pelakunya kali ini adalah mantan kepala sekolah dasar korban, yakni IS 40 tahun yang menyetubuhi korban berulang hingga hamil 5 bulan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami dari Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Rekan Haliudin, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku, bahwa memang seorang bocah berusia 13 tahun harus menanggung trauma berulang kali setelah kasus kekerasan seksual yang menimpa dirinya. Pasalnya, pada tahun 2024 lalu, korban berinisial FL yang berusia 13 tahun, saat itu masih berumur 12 tahun dilecehkan dan kini pelakunya sudah mendekam di penjara dengan tuntutan 15 tahun. Kejadian serupa kini kembali terulang, tapi kali ini pelakunya berbeda, yakni mantan kepala sekolahnya sendiri yang berinisial IS 40 tahun. Kepala Kepolisian Resor Seram bagian Timur AKBP Al-Hajat saat dikonfirmasi terkait informasi tersebut, dirinya turut membenarkan hal itu bahwa memang kasus yang menimpa FL yang kini berusia 13 tahun adalah korban yang sama dalam kasus serupa pada tahun 2024 kemarin, namun dengan tersangka yang berbeda. IS sendiri diketahui menyetubuhi korban berulang kali hingga hamil. Tindakannya itu dilakukan pada Februari 2025 sebanyak 2 kali, pada bulan Maret 1 kali, dan terakhir kalinya pada Minggu 13 bulan 4 2025. Perlakuan bejat IS itu dilakukan pada 2 tempat yang berbeda, yakni di belakang sekolahnya dan di kebun milik warga. Kini usia kandungan korban saat ini terhitung telah memasuki 5 bulan. Untuk motifnya sendiri, Tribuners tersangka IS mengaku telah lama menyukai korban dan pada beberapa kesempatan tersangka IS kerap memanfaatkannya untuk menyetubuhi korban, hanya semata-mata karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, Tribuners. Untuk melancarkan aksinya itu juga tersangka IS merayu korban hingga memberikan iming-iming imbalan berupa sejumlah uang tunai. Kini penetapan tersangka pun sudah dilakukan dan IS harus mendekam di rumah tahanan Polres Seram bagian Timur. Atas perbuatan dugaan tindak persetubuhan terhadap anak yang dilakukan tersangka IS, beliau dikenakan pasal 81 ayat 1 Junto, pasal 76B dan atau pasal 81 ayat 2 dan atau pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Maka tersangka dipidana atau diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara ditambah sepertiga dari ancaman pidana. Tersangka sendiri telah berkeluarga dan memiliki 4 orang anak. Kasus berulang ini menjadi sorotan serius bagi penegak hukum dan pihak terkait untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Hal itu guna memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Upaya rehabilitasi dan pendampingan psikologi bagi korban juga sangat diperlukan untuk membantu pemulihan dan trauma yang dialami korban. Demikian rekan Alinda yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Puluhan lansia mengikuti lomba fashion show baju Papa Lele pada Senin 25 Agustus 2025. Para lansia ini menunjukkan pesona dengan bersolek layaknya anak muda. Tujuan dari lomba ini yaitu untuk melestarikan baju adat Ambon dan memperkenalkan kembali kepada anak-anak muda zaman sekarang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda di studio. Ya, Tribuners, benar bahwa di Kota Ambon sekarang ini sedang melakukan berbagai kegiatan untuk menyongsong HUT ke-450 Kota Ambon. Salah satunya untuk para lansia atau lanjut usia. Di kali ini puluhan lansia menggunakan baju Papa Lele untuk mengikuti fashion show. Selain fashion show, mereka juga memperkenalkan diri dan menceritakan kisah perjalanan mereka berjualan hingga mensukseskan anak dan cucu mereka. Untuk lomba ini, para lansia menggunakan pakaian kebaya lengkap dengan ikat pinggang serta membawa bahan jualan mereka dengan tampil memukau saat fashion show.
Kegiatan ini bukan saja sebagai lomba, tapi juga membuka ruang bagi para lansia untuk bisa mengikutsertakan diri mereka dalam perayaan HUT ke-450 Kota Ambon. Selain itu, kegiatan juga, mohon maaf Tribunas, maksud kami, saat diwawancara Tribun Ambon, Ketua Tim PKK Kota Ambon mengatakan bahwa tidak hanya dimeriahkan oleh anak muda saja, tetapi juga diberikan kesempatan bagi para lansia juga. Ia juga menambahkan bahwa karena dipengaruhi faktor usia, sehingga banyak dari sebagian masyarakat menganggap bahwa lansia itu kurang berguna. Untuk itu dibuatkan kegiatan seperti ini, terkhususnya bagi para lansia Kota Ambon. Kemudian dirinya berharap bahwa kesempatan ini untuk menyemangati para lansia untuk terus berkembang dan semangat dalam hari tua mereka. Ketua Tim PKK Kota Ambon, Lisa Watimena, juga menegaskan bahwa pelaksanaan lomba untuk para lansia yang serupa akan dilaksanakan juga pada HUT Kota Ambon tahun depan. Ya, demikian laporan yang saya sampaikan dari Ambon, kembali ke studio. Gedung 4 lantai DPRD Kabupaten Maluku Tengah resmi ditempati pada Kamis 21 Agustus 2025. Usai rampung dikerjakan di tahun 2022 lalu, gedung yang menelan anggaran fantastis itu akhirnya digunakan oleh anggota legislatif Maluku Tengah. Politisi Partai Gerindra menuturkan, bangunan ini telah memiliki fasilitas yang memadai hingga tersedianya ruangan untuk seluruh anggota DPRD Maluku Tengah, baik fraksi maupun komisi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Silmi Sirati Sulailo. Rekan Silmi, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda. Selamat siang, Tribuners, melaporkan langsung dari Nasohi, Maluku Tengah, bahwa memang benar pada Kamis 21 Agustus 2025 lalu telah diresmikan gedung 4 lantai, gedung baru DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang terletak di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namailo, Kota Nasohi, Maluku Tengah, Tribuners. Dan gedung 4 lantai ini memang rampung dikerjakan pada tahun 2022 silam, namun baru ditempati ataupun digunakan di tahun 2025 ini, Tribuners. Dan memang dari kondisi konstruksi fisik dapat terlihat bahwasanya gedung 4 lantai ini cukup megah, di mana bagian depannya ada ornamen khas Maluku, kemudian ada 4 pilar tiang yang menjulang tinggi, dan bagian di dalamnya memang sudah digunakan baik di lantai 1, lantai 2, lantai 3 maupun lantai 4. Dan dari konfirmasi yang kami lakukan dengan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Herimen Farhaurisa, beliau memberikan pernyataan tegas bahwasanya gedung yang representatif untuk 40-an anggota DPRD ini harus digunakan dengan maksimal. Artinya tidak ada alasan bagi ke-40-an anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah untuk tidak berkantor. Penyampaian itu ia sampaikan dalam rangka memberikan atensi kepada para anggota Dewan ketika menggunakan gedung baru yang memang telah ditempati pada Kamis 21 Agustus lalu. Dan beliau juga menyatakan bahwasanya sebelum memasuki gedung, DPRD Maluku Tengah beserta dengan staf dan pegawai melaksanakan syukuran guna sebagai bentuk rasa syukur karena telah diberikan ataupun disediakan fasilitas yang cukup memadai untuk kerja-kerja kedewanan yang berlangsung di DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian dari konfirmasi yang kami lakukan dengan Ketua DPRD Maluku Tengah juga bahwasanya ia dengan sekretaris Dewan, kemudian para anggota Dewan lainnya menginisiasi untuk menempati gedung 4 lantai tersebut sesegera mungkin. Lantaran pasca selesai dikerjakan, gedung tersebut memang belum ditempati dan ditakutkan akan mengalami kerusakan secara berkala bila tidak ditempati. Kemudian dapat kami informasikan juga ketika gedung tersebut digunakan, memang kondisi liftnya belum berfungsi. Namun dalam keterangan yang diberikan Ketua DPRD, segala fasilitas penunjang lainnya secara berlahan akan coba untuk disediakan, kemudian untuk bisa menunjang segala kegiatan yang ada di dalam gedung DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Nasohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Alinda di studio.
Terima kasih rekan Silmi laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa berikut wawancara bersama Ketua DPRD Maluku Tengah, Herimenkar Hawirisa. Jadi kami tidak meresmikan. Kita mensyukuri. Kita tidak meresmikan, kita mensyukuri apa yang Tuhan yang Maha Kuasa sediakan bagi kami, DPRD Kabupaten Maluku Tengah, karena gedung ini sudah dikerjakan dan selesai itu pada tahun 2022 dan penggunaannya baru tahun 2025. Saya memaksakan untuk masuk dengan fasilitas yang tersedia dulu, sebab kalau tidak kita menggunakan berarti berangsur-angsur ruangan ini akan perlahan 28 tahun mengungkap dugaan perselingkuhan dan aborsi yang melibatkan suaminya Bribtu MHL dengan SNE. SNE diketahui merupakan dosen salah satu di kampus di Ambon. Kasus ini semakin rumit setelah Tati diduga mangkir dari pengadilan penyidik akibatnya menghambat proses penyelidikan. Meski belakangan dari informasi tak resmi, Tati disebut sudah dikeluarkan dari kampus kesehatan karena diduga masalah perselingkuhan. R yang telah menikah dengan Bribtu MHL sejak tahun 2017 dan dikaruniai 3 anak mulai menaruh curiga. Pada September 2024 saat itu dirinya menduga suaminya memiliki hubungan gelap dengan SNE. Meskipun awalnya SNE mengelak dengan alasan hubungan keluarga, kecurigaan Rani semakin kuat atas suaminya mulai jarang pulang ke rumah. Bahkan sempat pergi dari rumah selama beberapa bulan. Meskipun sempat kembali setelah dimediasi keluarga, Bribtu MHL kembali meninggalkan rumah. Pada Januari 2025, Rani melaporkan suaminya ke Propam Polda Maluku. Melalui mediasi, Bribtu MHL kembali pulang, namun hubungan mereka tetap renggang. Titik balik terjadi ketika R menemukan resep obat dari dokter kandungan di dompet suaminya. Keesokan harinya, Bribtu MHL mengirim pesan kepada Rani yang intinya memilih Tati daripada istri dan anak-anaknya. Sejak saat itu, nomor telepon keduanya tidak aktif. Merasa tertekan, Rani akhirnya melaporkan Bribtu MHL ke Propam Polda Maluku terkait pelanggaran kode etik Polri pada 9 April 2025. Dirinya juga melaporkan kasus perzinaan ke SPKT Polda Maluku yang kini ditangani oleh PPA di Treskrimum Polda Maluku. Pada 3 Juli 2025, Rani menerima SP2HP yang menyatakan bahwa Bribtu MHL terbukti melanggar kode etik profesi Polri. Namun hingga kini belum ada perkembangan lebih lanjut atau gelar perkara. 6 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran dana desa, alokasi dana desa, serta PAD tahun anggaran 2020-2022 di Desa Tiowu, Kecamatan Siparua, Kabupaten Maluku Tengah resmi ditahan. Penahanan ini setelah proses pelimpahan barang bukti dan tersangka dari tim penyidik pada cabang Kejaksaan Negeri di Saparua ke Kejaksaan Penuntut Umum yang berlangsung di kantor Kejari Ambon pada Kamis 28 Agustus 2025. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Maula Pelu. Rekan Maula, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda. Dapat saya laporkan dari Ambon, 6 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran dana desa, alokasi dana desa, dan PAD tahun anggaran 2020 hingga 2022 di Desa Tiowu, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, resmi ditahan. Mereka ini yakni mantan pejabat negeri Tiowu tahun 2020 sampai 2022, berinisial AP, sekretaris berinisial GHH, bendahara berinisial HK, kasih pembangunan berinisial TM, kasih pemberdayaan berinisial BP, dan dan Kaur TU berinisial SP. Penahanan ini setelah proses pelimpahan barang bukti dan tersangka atau tahap 2 dari penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua ke Jaksa Penuntut Umum yang berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Ambon pada Kamis 28 Agustus 2025. Ke-6 tersangka ini resmi ditahan. Untuk para tersangka sendiri, yakni mantan pejabat, kasih pembangunan, kasih pemberdayaan ditahan pada rutan kelas 2 Ambon, sementara tersangka berinisial GHH
eh, selaku sekretaris bendahara dan kaur tata usaha itu ditahan di lapas perempuan kelas 2A Ambon. 3A Ambon, maaf. Bahwa penahanan yang dilakukan bertujuan untuk mempermudah dalam pemeriksaan. Selain itu agar mencegah para tersangka melarikan diri dari dan menghilangkan barang bukti sebagaimana amanat pada pasal 21 KUHP. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Cabang Saparua Asmin Hamzah saat dalam konferensi pers di Aula Kejari Ambon. Sebelum dilakukan penahanan, para tersangka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik Kejari Ambon Saparua di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Ambon. Mereka didampingi penasehat hukum yang ditunjuk oleh penyidik sebab para tersangka tidak mempunyai penasehat hukum sebagaimana mengacu pada ketentuan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Diketahui sebagai informasi bahwa 6 tersangka ini merugikan keuangan negara itu dengan total 1,1 miliar dengan rincian sebesar 906 juta sekian berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh audit pada Inspektorat Maluku Tengah dan hasil pemeriksaan penyidik cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua yang ditemukan kerugian keuangan negara sebesar 206 juta sekian. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke rekan Alinda. Baik, terima kasih rekan Maula Pelu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Kacapjeri Ambon di Saparua, Asmin Hamzah. Perkara ini, karena sebelumnya ini kasus perkara yang KPU merupakan kasus tunggakan, yang mana dari rangkaian putusan kami sudah menemukan dua alat bukti. Yang pertama adalah pemeriksaan saksi, petunjuk dan ahli. Dan mulai dari ahli psikologi nasional, pemeriksaan terakhir kami setelah melakukan terakhir itu pemeriksaan saksi narkoba, dan pada saat ini ada dua pihak tersangka kita lakukan pemeriksaan. Bupati Seram Bagian Timur atau SBT Fahri Husni Al-Katiri melantik sejumlah pejabat tinggi pertama serta menunjuk beberapa pelaksana tugas PLT di lingkungan pemerintah Kabupaten SBT pada Kamis 28 Agustus 2025. Fahri menegaskan akan mengevaluasi kinerja dalam kurun waktu 6 bulan untuk memastikan target pencapaian. Fahri berharap dengan adanya perombakan ini pemerintah dapat berjalan lebih maksimal dan strategis antar organisasi perangkat daerah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Haliyudin Ulima. Rekan Haliyudin Ulima, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur bahwa memang sejak Kamis kemarin Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, Fahri Husni Al-Katiri melantik sejumlah pejabat tinggi pertama serta menunjukkan beberapa pelaksana tugas di organisasi perangkat daerah pada lingkup Kabupaten SBT. Pelantikan tersebut berlangsung di Aula Pandopo pada Kamis 28 bulan 8 2025 sore. Hal itu merupakan langkah untuk memperkuat birokrasi dalam mendukung target pemerintahannya selama 5 tahun ke depan. Pelantikan tersebut didasarkan pada 2 surat keputusan Bupati, yakni Surat Keputusan Bupati nomor 800/BKPSDM/2025 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil jabatan pejabat tinggi pertama dan Surat Keterangan Bupati nomor 800.1/3.1/111.5/2025 tentang pejabat pelaksana tugas. Dalam sambutannya, Fahri Husni Al-Katiri meningkatkan agar pentingnya pencapaian target kerja. Dirinya berencana untuk mengundang para pejabat yang baru dilantik itu untuk membahas target kinerja selama masa pemerintahan mendatang. Tak main-main, dirinya menegaskan bahwa akan melakukan evaluasi kinerja hanya dalam kurun waktu 6 bulan untuk memastikan target pencapaiannya bisa dijalankan dengan baik. Dirinya berharap dengan adanya perombakan ini, pemerintah dapat berjalan lebih maksimal dan sinergi antar organisasi perangkat daerah atau OPD. Ia menyoroti pentingnya optimalisasi potensi yang ada di setiap unit kerja. Berikut adalah beberapa pejabat yang dilantik oleh Bupati Fahri Husni Al-Katiri pada Kamis kemarin.
Untuk pertama, Hussein Moni dilantik sebagai staf ahli Bupati bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kedua, ada A.I.T. Wakanubun menjabat sebagai asisten administrasi umum. Yang ketiga, Saleh Sukonora bergeser menjadi staf ahli Bupati bidang permasyarakatan dan sumber daya manusia diganti oleh M. Bashar Rumalean. Berikutnya, Murad Wokas dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan, sedangkan Dr. Andus M. Ramli Kilwarani menjabat staf ahli Bupati. Ramli Sibolamo kini menjabat Kepala Dinas PUPR, sementara Abu Saleh Salampesi dilantik Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Berikutnya ada Kahdi Marsabesi dilantik menjadi staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik. Selanjutnya ada Mega Rodiah Watimena kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sementara itu, sejumlah pelaksana tugas yang sempat dilantik oleh Bupati, terdapat beberapa OPD, termasuk di dalamnya PLT Kepala Dinas Kesehatan Pangan Surahman, PLT Kepala Dinas Perikanan Yahamza Alhamid, PLT Kepala Dinas Pemdes Mustafa Korwaka, PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Munira Derlan, dan PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Demikian rekan Alinda yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Haliyudin Ulima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Nasib malang menimpa FL, bocah 13 tahun di Kabupaten Seram bagian Timur Maluku harus menanggung trauma berulang dengan kasus kekerasan seksual. Bagaimana tidak, pada tahun 2024 lalu FL yang masih berusia 12 tahun saat itu dilecehkan dan kini pelakunya telah mendekam di penjara dengan tuntutan 15 tahun. Namun kejadian serupa kembali terulang. Pelakunya kali ini adalah mantan kepala sekolah dasar korban, yakni IS 40 tahun yang menyetubuhi korban berulang hingga hamil 5 bulan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami dari Tribun Ambon, Haliyudin Ulima. Rekan Haliyudin, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, Provinsi Maluku, bahwa memang seorang bocah berusia 13 tahun harus menanggung trauma berulang kali setelah kasus kekerasan seksual yang menimpa dirinya. Pasalnya, pada tahun 2024 lalu, korban berinisial FL yang berusia 13 tahun, saat itu masih berumur 12 tahun dilecehkan dan kini pelakunya sudah mendekam di penjara dengan tuntutan 15 tahun. Kejadian serupa kini kembali terulang, tapi kali ini pelakunya berbeda, yakni mantan kepala sekolahnya sendiri yang berinisial IS, 40 tahun. Kepala Kepolisian Resor Seram bagian Timur AKBP Al-Hajat saat dikonfirmasi terkait informasi tersebut, dirinya turut membenarkan hal itu bahwa memang kasus yang menimpa FL yang kini berusia 13 tahun adalah korban yang sama dalam kasus serupa pada tahun 2024 kemarin, namun dengan tersangka yang berbeda. IS sendiri diketahui menyetubuhi korban berulang kali hingga hamil. Tindakannya itu dilakukan pada Februari 2025 sebanyak 2 kali, pada bulan Maret 1 kali, dan terakhir kalinya pada Minggu 13 bulan 4 2025. Perlakuan bejat IS itu dilakukan pada 2 tempat yang berbeda, yakni di belakang sekolahnya dan di kebun milik warga. Kini usia kandungan korban saat ini terhitung telah memasuki 5 bulan. Untuk motifnya sendiri, Tribuners tersangka IS mengaku telah lama menyukai korban dan pada beberapa kesempatan tersangka IS kerap memanfaatkannya untuk menyetubuhi korban, hanya semata-mata karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, Tribuners. Untuk melancarkan aksinya itu juga tersangka IS merayu korban hingga memberikan iming-iming imbalan berupa sejumlah uang tunai. Kini penetapan tersangka pun sudah dilakukan dan IS harus mendekam di rumah tahanan Polres Seram bagian Timur. Atas perbuatan dugaan tindak persetubuhan terhadap anak yang dilakukan tersangka IS, beliau dikenakan pasal 81 ayat 1 junto, pasal 76D dan atau pasal 81 ayat 2 dan atau pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Maka tersangka dipidana atau diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara ditambah 1/3 dari ancaman pidana.
Tersangka sendiri telah berkeluarga dan memiliki 4 orang anak. Kasus berulang ini menjadi sorotan serius bagi penegak hukum dan pihak terkait untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Hal itu guna memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Upaya rehabilitasi dan pendampingan psikologi bagi korban juga sangat diperlukan untuk membantu pemulihan dan trauma yang dialami korban. Demikian rekan Alinda yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Puluhan lansia mengikuti lomba fashion show baju Papa Lele pada Senin 25 Agustus 2025. Para lansia ini menunjukkan pesona dengan bersolek layaknya anak muda. Tujuan dari lomba ini yaitu untuk melestarikan baju adat Ambon dan memperkenalkan kembali kepada anak-anak muda zaman sekarang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda di studio. Ya, Tribunas, benar bahwa di Kota Ambon sekarang ini sedang melakukan berbagai kegiatan untuk menyongsong HUT ke-450 Kota Ambon. Salah satunya untuk para lansia atau lanjut usia. Di kali ini puluhan lansia menggunakan baju Papa Lele untuk mengikuti fashion show. Selain fashion show, mereka juga memperkenalkan diri dan menceritakan kisah perjalanan mereka berjualan hingga mensukseskan anak dan cucu mereka. Untuk lomba ini, para lansia menggunakan pakaian kebaya lengkap dengan ikat pinggang serta membawa bahan jualan mereka dengan tampil memukau saat fashion show. Kegiatan ini bukan saja sebagai lomba, tapi juga membuka ruang bagi para lansia untuk bisa mengikutsertakan diri mereka dalam perayaan HUT ke-450 Kota Ambon. Selain itu, kegiatan juga, mohon maaf Tribunas, maksud kami, saat diwawancara Tribun Ambon, Ketua Tim PKK Kota Ambon mengatakan bahwa tidak hanya dimeriahkan oleh anak muda saja, tetapi juga diberikan kesempatan bagi para lansia juga. Ia juga menambahkan bahwa karena dipengaruhi faktor usia, sehingga banyak dari sebagian masyarakat menganggap bahwa lansia itu kurang berguna. Untuk itu dibuatkan kegiatan seperti ini, terkhususnya bagi para lansia Kota Ambon. Kemudian dirinya berharap bahwa kesempatan ini untuk menyemangati para lansia untuk terus berkembang dan semangat dalam hari tua mereka. Ketua Tim PKK Kota Ambon di Sawatimena juga menambahkan bahwa pelaksanaan lomba untuk para lansia yang serupa akan dilaksanakan juga pada HUT Kota Ambon tahun depan. Ya, demikian laporan yang saya sampaikan dari Ambon, kembali ke studio. Gedung 4 lantai DPRD Kabupaten Maluku Tengah resmi ditempati pada Kamis 21 Agustus 2025. Usai rampung dikerjakan di tahun 2022 lalu, gedung yang menelan anggaran fantastis itu akhirnya digunakan oleh anggota legislatif Maluku Tengah. Politisi Partai Gerindra menuturkan bangunan ini telah memiliki fasilitas yang memadai hingga tersedianya ruangan untuk seluruh anggota DPRD Maluku Tengah, baik fraksi maupun komisi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Silmi Sirati Sulailo. Rekan Silmi, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda. Selamat siang, Tribuners, melaporkan langsung dari Masohi, Maluku Tengah, bahwa memang benar pada Kamis 21 Agustus 2025 lalu telah digunakan gedung 4 lantai, gedung baru DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang terletak di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namailo, Kota Masohi, Maluku Tengah, Tribuners. Dan gedung 4 lantai ini memang rampung dikerjakan pada tahun 2022 silam, namun baru ditempati ataupun digunakan di tahun 2025 ini, Tribuners. Dan memang dari kondisi konstruksi fisik dapat terlihat bahwasanya gedung 4 lantai ini cukup megah, di mana bagian depannya ada ornamen khas Maluku, kemudian ada 4 pilar tiang yang menjulang tinggi, dan bagian di dalamnya memang sudah digunakan baik di lantai 1, lantai 2, lantai 3 maupun lantai 4. Dan dari konfirmasi yang kami lakukan dengan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Herimen Parhaurisa, beliau memberikan pernyataan tegas bahwasannya gedung yang representatif untuk 40-an anggota DPRD ini harus digunakan dengan maksimal. Artinya tidak ada alasan bagi 40-an anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah untuk tidak berkantor.
Penyampaian itu ia sampaikan dalam rangka memberikan atensi kepada para anggota Dewan ketika menggunakan gedung baru yang memang telah ditempati pada Kamis 21 Agustus lalu. Dan beliau juga menyatakan bahwasanya sebelum memasuki gedung DPRD Maluku Tengah beserta dengan staf dan pegawai melaksanakan syukuran guna sebagai bentuk rasa syukur karena telah diberikan ataupun disediakan fasilitas yang cukup memadai untuk kerja-kerja kedewanan yang berlangsung di DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian dari konfirmasi yang kami lakukan dengan Ketua DPRD Maluku Tengah juga bahwasanya ia dengan Sekretaris Dewan, kemudian para anggota Dewan lainnya menginisiasi untuk menempati gedung 4 lantai tersebut sesegera mungkin. Lantaran pasca selesai dikerjakan, gedung tersebut memang belum ditempati dan ditakutkan akan mengalami kerusakan secara berkala bila tidak ditempati. Kemudian dapat kami informasikan juga ketika gedung tersebut digunakan memang kondisi liftnya belum berfungsi. Namun dalam keterangan yang diberikan Ketua DPRD, segala fasilitas penunjang lainnya secara berlahan akan coba untuk disediakan kemudian untuk bisa menunjang segala kegiatan yang ada di dalam gedung DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Masahi Maluku Tengah. Kembali ke rekan Alinda di studio. Terima kasih rekan Silmi laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa berikut wawancara bersama Ketua DPRD Maluku Tengah, Herimenkar Hawirisa. Jadi kami tidak meresmikan. Kita mensyukuri. Kita tidak meresmikan, kita mensyukuri apa yang Tuhan yang Maha Kuasa sediakan bagi kami, DPRD Kabupaten Maluku Tengah, karena gedung ini sudah dikerjakan dan selesai itu pada tahun 2022. Dan penggunaannya baru tahun 2025. Saya memaksakan untuk masuk dengan fasilitas yang tersedia dulu. Sebab kalau tidak kita menggunakan berarti berangsur-angsur bangunan ini akan perlahan. 28 tahun mengungkap dugaan perselingkuhan dan aborsi yang melibatkan suaminya Bribtu MHL dengan SNE. SNE diketahui merupakan dosen salah satu di kampus di Ambon. Kasus ini semakin rumit setelah Tati diduga mangkir dari pengadilan penyidik akibatnya menghambat proses penyelidikan. Meski belakangan dari informasi tak resmi, Tati disebut sudah dikeluarkan dari kampus kesehatan karena diduga masalah perselingkuhan. R yang telah menikah dengan Bribtu MHL sejak tahun 2017 dan dikaruniai 3 anak mulai menaruh curiga. Pada September 2024 saat itu dirinya menduga suaminya memiliki hubungan gelap dengan SNE. Meskipun awalnya SNE mengelak dengan alasan hubungan keluarga, kecurigaan Rani semakin kuat atas suaminya mulai jarang pulang ke rumah. Bahkan sempat pergi dari rumah selama beberapa bulan. Meskipun sempat kembali setelah dimediasi keluarga, Bribtu MHL kembali meninggalkan rumah. Pada Januari 2025, Rani melaporkan suaminya ke Propam Polda Maluku. Melalui mediasi, Bribtu MHL kembali pulang, namun hubungan mereka tetap renggang. Titik balik terjadi ketika R menemukan resep obat dari dokter kandungan di dompet suaminya. Keesokan harinya, Bribtu MHL mengirim pesan kepada Rani yang intinya memilih Tati daripada istri dan anak-anaknya. Sejak saat itu, nomor telepon keduanya tidak aktif. Merasa tertekan, Rani akhirnya melaporkan Bribtu MHL ke Propam Polda Maluku terkait pelanggaran kode etik Polri pada 9 April 2025. Dirinya juga melaporkan kasus perzinaan ke SPKT Polda Maluku yang kini ditangani oleh PPA di Treskrimum Polda Maluku. Pada 3 Juli 2025, Rani menerima SP2HP yang menyatakan bahwa Bribtu MHL terbukti melanggar kode etik profesi Polri. Namun hingga kini belum ada perkembangan lebih lanjut atau gelar perkara. 6 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran dana desa, alokasi dana desa, serta PAD tahun anggaran 2020-2022 di Desa Tiowu, Kecamatan Siparua, Kabupaten Maluku Tengah resmi ditahan. Penahanan ini setelah proses pelimpahan barang bukti dan tersangka dari tim penyidik pada cabang Kejaksaan Negeri di Saparua ke Kejaksaan Penuntut Umum
yang berlangsung di kantor Kejari Ambon pada Kamis 28 Agustus 2025. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Maula Pelu. Rekan Maula, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda. Dapat saya laporkan dari Ambon, 6 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran dana desa, alokasi dana desa, dan PAD tahun anggaran 2020 hingga 2022 di Desa Tiau, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, resmi ditahan. Ini yakni mantan pejabat negeri Tiau tahun 2020 sampai 2022, berinisial AP, sekretaris berinisial GHH, bendahara berinisial HK, kasih pembangunan berinisial TM, kasih pemberdayaan berinisial BP, dan saksi dan kaur TU berinisial SP. Penahanan ini setelah proses pelimpahan barang bukti dan tersangka atau tahap 2 dari penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua ke Jaksa Penuntut Umum yang berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Ambon pada Kamis 28 Agustus 2025. Ke-6 tersangka ini resmi ditahan. Untuk para tersangka sendiri yakni mantan pejabat, kasih pembangunan, kasih pemberdayaan ditahan pada rutan kelas 2 Ambon, sementara tersangka berinisial GHH selaku sekretaris bendahara dan kaur tata usaha itu ditahan di Lapas Perempuan kelas 2A Ambon. 3A Ambon, maaf. Bahwa penahanan yang dilakukan bertujuan untuk mempermudah dalam pemeriksaan. Selain itu agar mencegah para tersangka melarikan diri dari dan menghilangkan barang bukti sebagaimana amanat pada pasal 21 KUHP. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Cabang Saparua Asmin Hamzah saat dalam konferensi pers di Aula Kejari Ambon. Sebelum dilakukan penahanan, para tersangka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik Kejari Ambon Saparua di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Ambon. Mereka didampingi penasehat hukum yang ditunjuk oleh penyidik sebab para tersangka tidak mempunyai penasehat hukum sebagaimana mengacu pada ketentuan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Diketahui sebagai informasi bahwa 6 tersangka ini merugikan keuangan negara itu dengan total 1,1 miliar. Dengan rincian sebesar 906 juta sekian berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh audit pada Inspektorat Maluku Tengah. Dan hasil pemeriksaan penyidik cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua yang ditemukan kerugian keuangan negara sebesar 206 juta sekian. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke rekan Alinda. Baik, terima kasih rekan Maula Pelu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Kejari Ambon di Saparua, Asmin Hamzah. Perkara ini karena sebelumnya ini kasus perkara dana SPU merupakan kasus tunggakan yang mana dari rangkaian putusan kami sudah menemukan 2 alat bukti. Yang pertama adalah pemeriksaan saksi, petunjuk dan ahli. Dan mulai dari ahli juga profesional. Pemeriksaan terakhir kami setelah melakukan pemeriksaan terakhir itu pemeriksaan saksi mahkota dan pada saat ini kita dua tersangka kita lakukan pemeriksaan. Bupati Seram Bagian Timur atau SBT Fahri Husni Al-Katiri melantik sejumlah pejabat tinggi pertama serta menunjuk beberapa pelaksana tugas PLT di lingkungan pemerintah Kabupaten SBT pada Kamis 28 Agustus 2025. Fahri menegaskan akan mengevaluasi kinerja dalam kurun waktu 6 bulan untuk memastikan target pencapaian. Fahri berharap dengan adanya perombakan ini pemerintah dapat berjalan lebih maksimal dan strategis antar organisasi perangkat daerah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan
rekan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Haliyudin Ulima. Rekan Haliyudin Ulima, silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur bahwa memang sejak Kamis kemarin Bupati Kabupaten Seram bagian timur, Fahri Husni Al-Katiri melantik sejumlah pejabat tinggi pertama, serta menunjukkan beberapa pelaksana tugas di organisasi perangkat daerah pada lingkup Kabupaten SBT. Pelantikan tersebut berlangsung di Aula Pandopo pada Kamis 28 bulan 8 2025 sore. Hal itu merupakan langkah untuk memperkuat birokrasi dalam mendukung target pemerintahannya selama 5 tahun ke depan. Pelantikan tersebut didasarkan pada dua, yakni Surat Nomor 812/BKPSDM/2025 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil jabatan pejabat dan Surat Keterangan Bupati Nomor 800.1.3.1/11.5/2025 tentang pejabat pelaksana tugas. Dalam sambutannya, Fahri Husni Al-Katiri meningkatkan agar pentingnya pencapaian target kerja. Dirinya berencana untuk mengundang para pejabat yang baru dilantik itu untuk membahas target kinerja selama masa pemerintahan mendatang. Tak main-main, dirinya menegaskan bahwa akan melakukan evaluasi kinerja hanya dalam kurun waktu 6 bulan untuk memastikan target pencapaiannya bisa dijalankan dengan baik. Dirinya berharap dengan adanya perombakan ini, pemerintah dapat berjalan lebih maksimal dan sinergi antar organisasi perangkat daerah OPD. Ia menyorongnya optimalisasi potensi yang ada di setiap unit kerja. Berikut pejabat yang dilantik oleh Bupati Fahri Husni Al-Katiri pada Kamis kemarin. Untuk pertama, Hulmoni sebagai staf ahli Bupati bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kedua, ada AIT Wakanubun menjabat sebagai asisten administrasi umum. Yang ketiga, Salih Sukonora bergeser menjadi staf ahli Bupati bidang permasyarakatan dan sumber daya manusia diganti oleh M. Basyar Malek. Pemukas dilakukan Dr. Kilwaran ahli Kepala Dinas PUPR Nomi Rekasabisi di ahli dan Mena semenjak penjelang Bupati. Terdapat beberapa OPD termasuk di dalamnya PLT Kepala Dinas Kesehatan Pangan Surahman, PLT Kepala Kanan Yaham, PLT Kepala Dinas Pemdes Mustafa Korwaka, PLT Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Munira Derlan, dan PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Demikian rekan Alinda yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Haliyudin Ulima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Menimpa FL, bocah 13 tahun di Kabupaten Seram bagian timur Maluku harus menanggung trauma berulang dengan kasus kekerasan seksual. Bagaimana tidak, pada tahun 2024 lalu, FL yang masih berusia 12 tahun saat itu dilecehkan dan kini pelakunya telah mendekam di penjara dengan tuntutan 15 tahun. Namun kejadian serupa kembali terulang. Pelakunya kali ini adalah mantan kepala sekolah dasar korban, yakni IS 40 tahun yang menyetubuhi korban berulang hingga hamil 5 bulan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami dari Tribun Ambon, Haliyudin Ulima. Rekan Haliyudin, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku, bahwa memang seorang bocah berusia 13 tahun harus menanggung trauma berulang kali setelah kasus kekerasan seksual yang menimpa dirinya. Pasalnya, pada tahun 2024 lalu, korban berinisial FL yang berusia 13 tahun, saat itu masih berumur 12 tahun dilecehkan dan kini pelakunya sudah mendekam di penjara dengan tuntutan 15 tahun. Kejadian serupa kini kembali terulang, tapi kali ini pelakunya berbeda, yakni mantan kepala sekolahnya sendiri yang berinisial IS, 40 tahun. Kepala Kepolisian Resor Seram bagian timur AKBP Al-Hajat saat dikonfirmasi terkait informasi tersebut, dirinya turut membenarkan hal itu bahwa memang
kasus yang menimpa FL yang kini berusia 13 tahun adalah korban yang sama dalam kasus serupa pada tahun 2024 kemarin, namun dengan tersangka yang berbeda. IS sendiri diketahui menyetubuhi korban berulang kali hingga hamil. Tindakannya itu dilakukan pada Februari 2020 sebab kalinya pada Minggu 13 bulan 4 2025. Itu dilakukan pada dua tempat yang berbeda, yakni di belakang sekolahnya dan di kebun milik warga. Kini usia kandungan korban saat ini terhitung telah memasuki 5 bulan. Untuk motifnya sendiri, Tribuners tersangka IS mengaku telah lama menyukai korban dan pada beberapa kesempatan tersangka IS kerap memanfaatkannya untuk menyetubuhi korban hanya semata-mata karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, Tribuners. Untuk melancarkan aksinya itu juga tersangka IS merayu korban hingga memberikan iming-iming imbalan berupa sejumlah uang tunai. Kini penetapan tersangka pun sudah dilakukan dan IS harus mendekam di rumah tahanan Polres Seram Bagian Timur. Atas perbuatan dugaan tindak persetubuhan terhadap anak yang dilakukan tersangka IS, beliau dikenakan pasal 81 ayat 1 Junto, pasal 76D dan atau pasal 81 ayat 2 dan atau pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Maka tersangka dipidana atau diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara ditambah sepertiga dari ancaman pidana. Tersangka sendiri telah berkeluarga dan memiliki 4 orang anak. Kasus berulang ini menjadi sorotan serius bagi penegak hukum dan pihak terkait untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Hal itu guna memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Upaya rehabilitasi dan pendampingan psikologi bagi korban juga sangat diperlukan untuk membantu pemulihan dan trauma yang dialami korban. Demikian rekan Alinda yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Puluhan lansia mengikuti lomba fashion show baju Papa Lele pada Senin 25 Agustus 2025. Para lansia ini menunjukkan pesona dengan bersolek layaknya anak muda. Tujuan dari lomba ini yaitu untuk melestarikan baju adat Ambon dan memperkenalkan kembali kepada anak-anak muda zaman sekarang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda di studio. Ya, Tribuners, benar bahwa di Kota Ambon sekarang ini sedang melakukan berbagai kegiatan untuk menyongsong HUT ke-450 Kota Ambon. Salah satunya untuk para lansia atau lanjut usia. Di kali ini puluhan lansia menggunakan baju Papa Lele untuk mengikuti fashion show. Selain fashion show, mereka juga memperkenalkan diri dan menceritakan kisah perjalanan mereka berjualan hingga mensukseskan anak dan cucu mereka. Untuk lomba ini, para lansia menggunakan pakaian kebaya lengkap dengan ikat pinggang serta membawa bahan jualan mereka dengan tampil memukau saat fashion show. Kegiatan ini bukan saja sebagai lomba, tapi bukan sertakan diri mereka dalam perayaan HUT ke-450 Kota Ambon. Selain itu, kegiatan juga, Tribuners, maksud kami, saat diwawancara Tribun Ambon, Ketua Tim PKK Kota Ambon mengatakan bahwa tidak hanya dimeriahkan oleh anak muda saja, tetapi juga diberikan kesempatan bagi para lansia juga. Ia juga menambahkan bahwa karena dipengaruhi faktor usia, sehingga banyak dari sebagian masyarakat menganggap bahwa lansia itu kurang berguna. Untuk itu dibuatkan kegiatan seperti ini, terkhususnya bagi para lansia Kota Ambon. Kemudian dirinya berharap bahwa kesempatan ini untuk menyemangati para lansia untuk terus berkembang dan semangat dalam hari tua mereka. Ketua Tim PKK Kota Ambon, Lisawati Mena, juga menegaskan bahwa pelaksanaan lomba untuk para lansia yang serupa akan dilaksanakan juga pada HUT Kota Ambon tahun depan. Ya, demikian laporan yang saya sampaikan dari Ambon, kembali ke studio. Gedung 4 lantai DPRD Kabupaten Maluku tengah resmi ditempati pada Kamis 21 Agustus 2025. Usai rampung dikerjakan di tahun 2022 lalu dengan anggaran
fantastis itu akhirnya digugis. Nah, politisi Partai Gerindra menuturkan bangunan ini telah memiliki fasilitas yang memadai hingga tersedianya ruangan untuk seluruh anggota DPRD Maluku Tengah, baik fraksi maupun komisi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Silmi Sirati Sulailo. Rekan Silmi, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda. Selamat siang, Tribuners, melaporkan langsung dari Masohi, Maluku Tengah, bahwa memang benar pada Kamis 21 Agustus 2025 lalu telah digunakan gedung 4 lantai, gedung baru DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang terletak di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namailo, Kota Masohi, Maluku Tengah, Tribuners. Dan gedung 4 lantai ini memang rampung dikerjakan pada tahun 2022 silam, namun baru ditempati ataupun digunakan di tahun 2025 ini, Tribuners. Dan memang dari kondisi konstruksi fisik dapat terlihat bahwasanya gedung 4 lantai ini cukup megah, di mana bagian depannya ada ornamen khas Maluku. Kemudian ada yang di dalamnya memang sudah digunakan baik di lantai 1, lantai 2, lantai 3 maupun lantai 4. Dan dari konfirmasi yang kami lakukan dengan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Herimen Farhaurisa, beliau memberikan pernyataan tegas bahwasanya gedung yang representatif untuk 40-an anggota DPRD ini harus digunakan dengan maksimal. Artinya tidak ada alasan bagi ke-40-an anggota DPRD Kabupaten Maluku yang dia sampaikan dalam rangka memberikan atensi kepada para anggota Dewan ketika menggunakan gedung baru yang memang telah ditempati pada Kamis 21 Agustus lalu. Dan beliau juga menyatakan bahwasanya sebelum memasuki gedung DPRD Maluku Tengah beserta dengan staf dan pegawai melaksanakan syukuran guna sebagai bentuk rasa syukur karena telah diberikan ataupun disediakan fasilitas yang cukup memadai untuk kerja-kerja kedewanan yang berlangsung di DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian dari konfirmasi yang kami lakukan dengan Ketua DPRD Maluku Tengah juga bahwasanya ia dengan Sekretaris Dewan, kemudian para anggota Dewan lainnya menginisiasi untuk menempati gedung 4 lantai tersebut sesegera mungkin. Lantaran pasca selesai dikerjakan, gedung tersebut memang belum ditempati dan ditakutkan akan mengalami kerusakan secara berkala bila tidak ditempati. Kemudian dapat kami informasikan juga ketika gedung tersebut digunakan, memang kondisi liftnya belum berfungsi. Namun dalam keterangan yang diberikan Ketua DPRD, segala fasilitas penunjang lainnya secara berlahan akan coba untuk disediakan. Kemudian untuk bisa menunjang segala kegiatan yang ada di dalam gedung DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Alinda di studio. Terima kasih rekan Silmi laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Ketua DPRD Maluku Tengah, Herimen Farhaurisa. Jadi kami tidak meresmikan. Kita mensyukuri. Kita tidak meresmikan, kita mensyukuri apa yang Tuhan yang Maha Kuasa sediakan bagi kami, DPRD Kabupaten Maluku Tengah, karena gedung ini sudah dikerjakan dan selesai itu pada tahun 2022. Dan penggunaannya baru tahun 2025. Saya memaksakan untuk masuk dengan fasilitas yang tersedia dulu. Sebab kalau tidak kita menggunakan berarti berangsur-angsur bangunan ini akan perlahan. 28 tahun mengungkap dugaan perselingkuhan dan aborsi yang melibatkan suaminya Bribtu MHL dengan SNE. SNE diketahui merupakan dosen salah satu di kampus di Ambon. Kasus ini semakin rumit setelah Tati diduga mangkir dari pengadilan penyidik akibatnya menghambat proses penyelidikan. Meski belakangan dari informasi tak resmi, Tati disebut sudah dikeluarkan dari kampus kesehatan karena diduga masalah perselingkuhan. R yang telah menikah dengan Bribtu MHL sejak tahun 2017 dan dikaruniai 3 anak mulai menaruh curiga
pada September 2024. Saat itu dirinya menduga suaminya memiliki hubungan gelap dengan SNE. Meskipun awalnya SNE mengelak dengan alasan hubungan keluarga, kecurigaan Rani semakin kuat atas suaminya mulai jarang pulang ke rumah, bahkan sempat pergi dari rumah selama beberapa bulan. Meskipun sempat kembali setelah dimediasi keluarga, Bribtu MHL kembali meninggalkan rumah. Pada Januari 2025, Rani melaporkan suaminya ke Propam Polda Maluku. Melalui mediasi, Bribtu MHL kembali pulang, namun hubungan mereka tetap renggang. Titik balik terjadi ketika R menemukan resep obat dari dokter kandungan di dompet suaminya. Keesokan harinya, Bribtu MHL mengirim pesan kepada Rani yang intinya memilih Tati daripada istri dan anak-anaknya. Sejak saat itu, nomor telepon keduanya tidak aktif. Merasa tertekan, Rani akhirnya melaporkan Bribtu MHL ke Propam Polda Maluku terkait pelanggaran kode etik Polri pada 9 April 2025. Dirinya juga melaporkan kasus perzinaan ke SPKT Polda Maluku yang kini ditangani oleh PPA di Treskrimum Polda Maluku. Pada 3 Juli 2025, Rani menerima SP2HP yang menyatakan bahwa Bribtu MHL terbukti melanggar kode etik profesi Polri. Namun hingga kini belum ada perkembangan lebih lanjut atau gelar perkara. 6 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran dana desa, alokasi dana desa, serta PAD tahun anggaran 2020-2022 di Desa Tiowu, Kecamatan Siparua, Kabupaten Maluku Tengah resmi ditahan. Penahanan ini setelah proses pelimpahan barang bukti dan tersangka dari tim penyidik pada cabang Kejaksaan Negeri di Saparua ke Kejaksaan Penuntut Umum yang berlangsung di kantor Kejari Ambon pada Kamis 28 Agustus 2025. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Maula Pelu. Rekan Maula, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda. Dapat saya laporkan dari Ambon, 6 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran dana desa, alokasi dana desa, dan PAD tahun anggaran 2020 hingga 2022 di Desa Tiowu, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, resmi ditahan. Ini yakni mantan pejabat negeri Tiowu tahun 2020 sampai 2022, berinisial AP, sekretaris berinisial GHH, bendahara berinisial HK, kasih pembangunan berinisial TM, kasih pemberdayaan berinisial BP, dan dan Kaur TU berinisial SP. Penahanan ini setelah proses pelimpahan barang bukti dan tersangka atau tahap 2 dari penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua ke Jaksa Penuntut Umum yang berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Ambon pada Kamis 28 Agustus 2025. Ke-6 tersangka ini resmi ditahan. Untuk para tersangka sendiri yakni mantan pejabat, kasih pembangunan, kasih pemberdayaan ditahan pada rutan kelas 2 Ambon, sementara tersangka berinisial GHH selaku sekretaris bendahara dan kaur tata usaha itu ditahan di Lapas Perempuan kelas 2A Ambon. 3A Ambon, maaf. Bahwa penahanan yang dilakukan bertujuan untuk mempermudah dalam pemeriksaan. Selain itu agar mencegah para tersangka melarikan diri dari dan menghilangkan barang bukti sebagaimana amanat pada pasal 21 KUHP. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Cabang Saparua Asmin Hamzah saat dalam konferensi pers di Aula Kejari Ambon. Sebelum dilakukan penahanan, para tersangka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik Kejari Ambon Saparua di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Ambon. Mereka didampingi penasehat hukum yang ditunjuk oleh penyidik sebab para tersangka tidak mempunyai penasehat hukum sebagaimana mengacu pada ketentuan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Diketahui sebagai informasi bahwa 6 tersangka ini merugikan keuangan negara itu dengan total 1,1 miliar dengan rincian sebesar
906 juta sekian berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh audit pada Inspektorat Maluku Tengah dan hasil pemeriksaan penyidik cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua yang ditemukan kerugian keuangan negara sebesar 206 juta sekian. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke rekan Alinda. Baik, terima kasih rekan Maula Pelu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Kacap Ceri Ambon di Saparua, Asmin Hamzah. Perkara ini, karena sebelumnya ini kasus perkara yang SPU merupakan kasus tunggakan, yang mana dari rangkaian putusan kami sudah menemukan dua alat bukti. Yang pertama adalah beberapa saksi, petunjuk dan ahli. Dan mulai dari ahli juga Kabupaten Nasional, kemudian terakhir kami setelah melakukan pemeriksaan terakhir itu pemeriksaan saksi mahkota, dan pada saat ini setelah keluar tersangka kita lakukan pemeriksaan. Bupati Seram Bagian Timur atau SBT Fahri Husnalkatiri melantik sejumlah pejabat tinggi pertama serta menunjuk beberapa pelaksana tugas PLT di lingkungan pemerintah Kabupaten SBT pada Kamis 28 Agustus 2025. Fahri menegaskan akan mengevaluasi kinerja dalam kurun waktu 6 bulan untuk memastikan target pencapaian. Fahri berharap dengan adanya perombakan ini pemerintah dapat berjalan lebih maksimal dan strategis antar organisasi perangkat daerah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Haliyudin Ulima. Rekan Haliyudin Ulima, silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur bahwa memang sejak Kamis kemarin Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, Fahri Husnalkatiri melantik sejumlah pejabat tinggi pertama serta menunjukkan beberapa pelaksana tugas di organisasi perangkat daerah pada lingkup Kabupaten SBT. Pelantikan tersebut berlangsung di Aula Pandopo pada Kamis 28 bulan 8 2025 sore. Hal itu merupakan langkah untuk memperkuat birokrasi dalam mendukung target pemerintahannya selama 5 tahun ke depan. Pelantikan tersebut didasarkan pada 2 surat keputusan Bupati, yakni Surat Keputusan Bupati nomor 800/BKPSDM/2025 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil jabatan pejabat tinggi pertama dan Surat Keterangan Bupati nomor 800.1.3.1/11.5/2025 tentang pejabat pelaksana tugas. Dalam sambutannya, Fahri Husnalkatiri meningkatkan agar pentingnya pencapaian target kerja. Dirinya berencana untuk mengundang para pejabat yang baru dilantik itu untuk membahas target kinerja selama masa pemerintahan mendatang. Tak main-main, dirinya menegaskan bahwa akan melakukan evaluasi kinerja hanya dalam kurun waktu 6 bulan untuk memastikan target pencapaiannya bisa dijalankan dengan baik. Dirinya berharap dengan adanya perombakan ini, pemerintah dapat berjalan lebih maksimal dan sinergi antar organisasi perangkat daerah atau OPD. Ia menyoroti pentingnya optimalisasi potensi yang ada di setiap unit kerja. Berikut adalah beberapa pejabat yang dilantik oleh Bupati Fahri Husnalkatiri pada Kamis kemarin. Untuk pertama, Hussein Moni dilantik sebagai staf ahli Bupati bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kedua, ada A.I.T. Wakanubun menjabat sebagai asisten administrasi umum. Yang ketiga, Saleh Sukonora bergeser menjadi staf ahli Bupati bidang permasyarakatan dan sumber daya manusia diganti oleh M. Basyar Rumalean. Berikutnya, Murad Wokas dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan, sedangkan Dr. Andus M. Ramli Kilwarani menjabat staf ahli Bupati. Ramli Sibolamo kini menjabat Kepala Dinas PUPR, sementara Abu Saleh Salampesi dilantik Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Berikutnya ada Kahdi Marsabisi dilantik menjadi staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik. Selanjutnya ada Mega Rodiah Watimena kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sementara itu, sejumlah pelaksana tugas yang sempat dilantik oleh Bupati terdapat beberapa OPD, termasuk di dalamnya PLT Kepala Dinas Kesehatan Pangan Surahman, PLT Kepala Dinas Perikanan Yahamza Al-Hamid, PLT Kepala Dinas Pemdes Mustafa Korwaka, PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Munira Derlan, dan PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Demikian rekan Alinda yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Haliyudin Ulima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Nasib malang menimpa FL, bocah 13 tahun di Kabupaten Seram bagian Timur Maluku harus menanggung trauma berulang dengan kasus kekerasan seksual. Bagaimana tidak pada tahun 2024 lalu, FL yang masih berusia 12 tahun saat itu dilecehkan dan kini pelakunya telah mendekam di penjara dengan tuntutan 15 tahun. Namun kejadian serupa kembali terulang. Pelakunya kali ini adalah mantan kepala sekolah dasar korban, yakni IS 40 tahun yang menyetubuhi korban berulang hingga hamil 5 bulan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami dari Tribun Ambon, Haliyudin Ulima. Rekan Haliyudin, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, Provinsi Maluku, bahwa memang seorang bocah berusia 13 tahun harus menanggung trauma berulang kali setelah kasus kekerasan seksual yang menimpa dirinya. Pasalnya, pada tahun 2024 lalu, korban berinisial FL yang berusia 13 tahun, saat itu masih berumur 12 tahun dilecehkan dan kini pelakunya sudah mendekam di penjara dengan tuntutan 15 tahun. Kejadian serupa kini kembali terulang, tapi kali ini pelakunya berbeda, yakni mantan kepala sekolahnya sendiri yang berinisial IS 40 tahun. Kepala Kepolisian Resor Seram bagian Timur AKBP Al-Hajat saat dikonfirmasi terkait informasi tersebut, dirinya turut membenarkan hal itu bahwa memang kasus yang menimpa FL yang kini berusia 13 tahun adalah korban yang sama dalam kasus serupa pada tahun 2024 kemarin, namun dengan tersangka yang berbeda. IS sendiri diketahui menyetubuhi korban berulang kali hingga hamil. Tindakannya itu dilakukan pada Februari 2025 sebanyak 2 kali, pada bulan Maret 1 kali, dan terakhir kalinya pada Minggu 13 bulan 4 2025. Perlakuan bejat IS itu dilakukan pada 2 tempat yang berbeda, yakni di belakang sekolahnya dan di kebun milik warga. Kini usia kandungan korban saat ini terhitung telah memasuki 5 bulan. Untuk motifnya sendiri, Tribuners tersangka IS mengaku telah lama menyukai korban dan pada beberapa kesempatan tersangka IS kerap memanfaatkannya untuk menyetubuhi korban, hanya semata-mata karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, Tribuners. Untuk melancarkan aksinya itu juga tersangka IS merayu korban hingga memberikan iming-iming imbalan berupa sejumlah uang tunai. Kini penetapan tersangka pun sudah dilakukan dan IS harus mendekam di rumah tahanan Polres Seram bagian Timur. Atas perbuatan dugaan tindak persetubuhan terhadap anak yang dilakukan tersangka IS, beliau dikenakan pasal 81 ayat 1 junto, pasal 76D dan atau pasal 81 ayat 2 dan atau pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Maka tersangka dipidana atau diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara ditambah 1/3 dari ancaman pidana. Tersangka sendiri telah berkeluarga dan memiliki 4 orang anak. Kasus berulang ini menjadi sorotan serius bagi penegak hukum dan pihak terkait untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Hal itu guna memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Upaya rehabilitasi dan pendampingan psikologi bagi korban juga sangat diperlukan untuk membantu pemulihan dan trauma yang dialami korban. Demikian rekan Alinda yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Puluhan lansia mengikuti lomba fashion show baju Papa Lele pada Senin 25 Agustus 2025. Para lansia ini menunjukkan pesona dengan bersolek layaknya anak muda. Tujuan dari lomba ini yaitu untuk melestarikan baju adat Ambon dan memperkenalkan kembali kepada anak-anak muda zaman sekarang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda di studio. Ya, Tribuners, benar bahwa di Kota Ambon sekarang ini sedang melakukan berbagai kegiatan untuk menyongsong HUT ke-450 Kota Ambon. Salah satunya untuk para lansia atau lanjut usia. Di kali ini puluhan lansia menggunakan baju Papa Lele untuk mengikuti fashion show. Selain fashion show, mereka juga memperkenalkan diri dan menceritakan kisah perjalanan mereka berjualan hingga mensukseskan anak dan cucu mereka. Untuk lomba ini, para lansia menggunakan pakaian kebaya lengkap dengan ikat pinggang serta membawa bahan jualan mereka dengan tampil memukau saat fashion show.
Kegiatan ini bukan saja sebagai lomba, tapi juga membuka ruang bagi para lansia untuk bisa mengikut sertakan diri mereka dalam perayaan HUT ke-450 Kota Ambon. Selain itu, kegiatan juga, mohon maaf Tribuners, maksud kami, saat diwawancara Tribun Ambon, Ketua Tim PKK Kota Ambon mengatakan bahwa tidak hanya dimeriahkan oleh anak muda saja, tetapi juga diberikan kesempatan bagi para lansia juga. Ia juga menambahkan bahwa karena dipengaruhi faktor usia, sehingga banyak dari sebagian masyarakat menganggap bahwa lansia itu kurang berguna. Untuk itu dibuatkan kegiatan seperti ini, terkhususnya bagi para lansia Kota Ambon. Kemudian dirinya berharap bahwa kesempatan ini untuk menyemangati para lansia untuk terus berkembang dan semangat dalam hari tua mereka. Ketua Tim PKK Kota Ambon, Lisa Watimena, juga bahwa pelaksanaan lomba untuk para lansia yang serupa akan dilaksanakan juga pada HUT Kota Ambon tahun depan. Ya, demikian laporan yang saya sampaikan dari Ambon, kembali ke studio. Gedung 4 lantai DPRD Kabupaten Maluku Tengah resmi ditempati pada Kamis 21 Agustus 2025. Usai rampung dikerjakan di tahun 2022 lalu, gedung yang menelan anggaran fantastis itu akhirnya digunakan oleh anggota legislatif Maluku Tengah. Politisi Partai Gerindra menuturkan bangunan ini telah memiliki fasilitas yang memadai hingga tersedianya ruangan untuk seluruh anggota DPRD Maluku Tengah, baik fraksi maupun komisi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Silmi Sirati Sulailo. Rekan Silmi, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda. Selamat siang, Tribuners, melaporkan langsung dari Masohi, Maluku Tengah, bahwa memang benar pada Kamis 21 Agustus 2025 lalu telah digunakan gedung 4 lantai, gedung baru DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang terletak di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namailo, Kota Masohi, Maluku Tengah, Tribuners. Dan gedung 4 lantai ini memang rampung dikerjakan pada tahun 2022 silam, namun baru ditempati ataupun digunakan di tahun 2025 ini, Tribuners. Dan memang dari kondisi konstruksi fisik dapat terlihat bahwasanya gedung 4 lantai ini cukup megah, di mana bagian depannya ada ornamen khas Maluku, kemudian ada 4 pilar tiang yang menjulang tinggi, dan bagian di dalamnya memang sudah digunakan baik di lantai 1, lantai 2, lantai 3 maupun lantai 4. Dan dari konfirmasi yang kami lakukan dengan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Herimen Farhaurisa, beliau memberikan pernyataan tegas bahwasanya gedung yang representatif untuk 40-an anggota DPRD ini harus digunakan dengan maksimal. Artinya tidak ada alasan bagi 40-an anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah untuk tidak berkantor. Penyampaian itu ia sampaikan dalam rangka memberikan atensi kepada para anggota Dewan ketika menggunakan gedung baru yang memang telah ditempati pada Kamis 21 Agustus lalu. Dan beliau juga menyatakan bahwasanya sebelum memasuki gedung DPRD Maluku Tengah beserta dengan staf dan pegawai melaksanakan syukuran guna sebagai bentuk rasa syukur karena telah diberikan ataupun disediakan fasilitas yang cukup memadai untuk kerja-kerja kedewanan yang berlangsung di DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian dari konfirmasi yang kami lakukan dengan Ketua DPRD Maluku Tengah juga bahwasanya ia dengan Sekretaris Dewan, kemudian para anggota Dewan lainnya menginisiasi untuk menempati gedung 4 lantai tersebut sesegera mungkin. Lantaran pasca selesai dikerjakan, gedung tersebut memang belum ditempati dan ditakutkan akan mengalami kerusakan secara berkala bila tidak ditempati. Kemudian dapat kami informasikan juga ketika gedung tersebut digunakan memang kondisi liftnya belum berfungsi. Namun dalam keterangan yang diberikan Ketua DPRD, segala fasilitas penunjang lainnya secara berlahan akan coba untuk disediakan kemudian untuk bisa menunjang segala kegiatan yang ada di dalam gedung DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Alinda di studio.
Terima kasih rekan Silmi laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa berikut wawancara bersama Ketua DPRD Maluku Tengah, Herimenkar Hawirisa. Jadi kami tidak meresmikan. Kita mensyukuri. Kita tidak meresmikan, kita mensyukuri apa yang Tuhan yang Maha Kuasa sediakan bagi kami, DPRD Kabupaten Maluku Tengah, karena gedung ini sudah dikerjakan dan selesai itu pada tahun 2022 dan penggunaannya baru tahun 2025. Saya memaksakan untuk masuk dengan fasilitas yang tersedia dulu, sebab kalau tidak kita menggunakan berarti berangsur-angsur ruangan ini akan perlahan 28 tahun mengungkap dugaan perselingkuhan dan aborsi yang melibatkan suaminya Bribtu MHL dengan SNE. SNE diketahui merupakan dosen salah satu di kampus di Ambon. Kasus ini semakin rumit setelah Tati diduga mangkir dari pengadilan penyidik akibatnya menghambat proses penyelidikan. Meski belakangan dari informasi tak resmi, Tati disebut sudah dikeluarkan dari kampus kesehatan karena diduga masalah perselingkuhan. R yang telah menikah dengan Bribtu MHL sejak tahun 2017 dan dikaruniai 3 anak mulai menaruh curiga. Pada September 2024 saat itu dirinya menduga suaminya memiliki hubungan gelap dengan SNE. Meskipun awalnya SNE mengelak dengan alasan hubungan keluarga, kecurigaan Rani semakin kuat atas suaminya mulai jarang pulang ke rumah. Bahkan sempat pergi dari rumah selama beberapa bulan. Meskipun sempat kembali setelah dimediasi keluarga, Bribtu MHL kembali meninggalkan rumah. Pada Januari 2025, Rani melaporkan suaminya ke Propam Polda Maluku. Melalui mediasi, Bribtu MHL kembali pulang, namun hubungan mereka tetap renggang. Titik balik terjadi ketika R menemukan resep obat dari dokter kandungan di dompet suaminya. Keesokan harinya, Bribtu MHL mengirim pesan kepada Rani yang intinya memilih Tati daripada istri dan anak-anaknya. Sejak saat itu, nomor telepon keduanya tidak aktif. Merasa tertekan, Rani akhirnya melaporkan Bribtu MHL ke Propam Polda Maluku terkait pelanggaran kode etik Polri pada 9 April 2025. Dirinya juga melaporkan kasus perzinaan ke SPKT Polda Maluku yang kini ditangani oleh PPA di Treskrimum Polda Maluku. Pada 3 Juli 2025, Rani menerima SP2HP yang menyatakan bahwa Bribtu MHL terbukti melanggar kode etik profesi Polri. Namun hingga kini belum ada perkembangan lebih lanjut atau gelar perkara. 6 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran dana desa, alokasi dana desa, serta PAD tahun anggaran 2020-2022 di Desa Tiowu, Kecamatan Siparua, Kabupaten Maluku Tengah resmi ditahan. Penahanan ini setelah proses pelimpahan barang bukti dan tersangka dari tim penyidik pada cabang Kejaksaan Negeri di Saparua ke Kejaksaan Penuntut Umum yang berlangsung di kantor Kejari Ambon pada Kamis 28 Agustus 2025. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Maula Pelu. Rekan Maula, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda. Dapat saya laporkan dari Ambon, 6 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran dana desa, alokasi dana desa, dan PAD tahun anggaran 2020 hingga 2022 di Desa Tiowu, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, resmi ditahan. Ini yakni mantan pejabat negeri Tiowu tahun 2020 sampai 2022, berinisial AP, sekretaris berinisial GHH, bendahara berinisial HK, kasih pembangunan berinisial TM, kasih pemberdayaan berinisial BP, dan dan Kaur TU berinisial SP. Penahanan ini setelah proses pelimpahan barang bukti dan tersangka atau tahap 2 dari penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua ke Jaksa Penuntut Umum yang berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Ambon pada Kamis 28 Agustus 2025. Ke-6 tersangka ini resmi ditahan. Untuk para tersangka sendiri, yakni mantan pejabat, kasih pembangunan, kasih pemberdayaan ditahan pada rutan kelas 2 Ambon, sementara tersangka berinisial GHH
selaku sekretaris bendahara dan kaur tata usaha itu ditahan di lapas perempuan kelas 2A Ambon. 3A Ambon, maaf. Bahwa penahanan yang dilakukan bertujuan untuk mempermudah dalam pemeriksaan. Selain itu agar mencegah para tersangka melarikan diri dari dan menghilangkan barang bukti sebagaimana amanat pada pasal 21 KUHP. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Cabang Saparua Asmin Hamzah saat dalam konferensi pers di Aula Kejari Ambon. Sebelum dilakukan penahanan, para tersangka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik Kejari Ambon Saparua di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Ambon. Mereka didampingi penasehat hukum yang ditunjuk oleh penyidik sebab para tersangka tidak mempunyai penasehat hukum sebagaimana mengacu pada ketentuan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Diketahui sebagai informasi bahwa 6 tersangka ini merugikan keuangan negara itu dengan total 1,1 miliar dengan rincian sebesar 906 juta sekian berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh audit pada Inspektorat Maluku Tengah dan hasil pemeriksaan penyidik cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua yang ditemukan kerugian keuangan negara sebesar 206 juta sekian. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke rekan Alinda. Baik, terima kasih rekan Maula Pelu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Kacap Jeri Ambon di Saparua, Asmin Hamzah. Bukan perkara ini, karena sebelumnya ini kasus perkara yang SPU merupakan kasus tunggakan, yang mana dari rangkaian putusan kami sudah menemukan 2 alat bukti. Yang pertama adalah pemeriksaan para saksi, petunjuk dan ahli. Dan mulai dari ahli di Kabupaten Nasional, pemeriksaan terakhir kami setelah melakukan pemeriksaan terakhir itu pemeriksaan saksi mahkota, dan pada saat ini setelah dua tersangka kita lakukan pemeriksaan. Bupati Seram Bagian Timur atau SBT Fahri Husni Al-Katiri melantik sejumlah pejabat tinggi pertama serta menunjuk beberapa pelaksana tugas PLT di lingkungan pemerintah Kabupaten SBT pada Kamis 28 Agustus 2025. Fahri menegaskan akan mengevaluasi kinerja dalam kurun waktu 6 bulan untuk memastikan target pencapaian. Fahri berharap dengan adanya perombakan ini pemerintah dapat berjalan lebih maksimal dan strategis antar organisasi perangkat daerah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Haliyudin Ulima. Rekan Haliyudin Ulima, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur bahwa memang sejak Kamis kemarin Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, Fahri Husni Al-Katiri melantik sejumlah pejabat tinggi pertama serta menunjukkan beberapa pelaksana tugas di organisasi perangkat daerah pada lingkup Kabupaten SBT. Pelantikan tersebut berlangsung di Aula Pandopo pada Kamis 28 bulan 8 2025 sore. Hal itu merupakan langkah untuk memperkuat birokrasi dalam mendukung target pemerintahannya selama 5 tahun ke depan. Pelantikan tersebut didasarkan pada 2 surat keputusan Bupati, yakni Surat Keputusan Bupati nomor 800/BKPSDM/2025 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil jabatan pejabat tinggi pertama dan Surat Keterangan Bupati nomor 800.1.3.1/111.5/2025 tentang pejabat pelaksana tugas. Dalam sambutannya, Fahri Husni Al-Katiri meningkatkan agar pentingnya pencapaian target kerja. Dirinya berencana untuk mengundang para pejabat yang baru dilantik itu untuk membahas target kinerja selama masa pemerintahan mendatang. Tak main-main, dirinya menegaskan bahwa akan melakukan evaluasi kinerja hanya dalam kurun waktu 6 bulan untuk memastikan target pencapaiannya bisa dijalankan dengan baik. Dirinya berharap dengan adanya perombakan ini, pemerintah dapat berjalan lebih maksimal dan sinergi antar organisasi perangkat daerah atau OPD. Ia menyoroti pentingnya optimalisasi potensi yang ada di setiap unit kerja. Berikut adalah beberapa pejabat yang dilantik oleh Bupati Fahri Husni Al-Katiri pada Kamis kemarin.
Untuk pertama, Hussein Moni dilantik sebagai staf ahli Bupati bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kedua, ada A.I.T. Wakanubun menjabat sebagai asisten administrasi umum. Yang ketiga, Saleh Sukonora bergeser menjadi staf ahli Bupati bidang permasyarakatan dan sumber daya manusia diganti oleh M. Bashar Rumalean. Berikutnya, Murad Wokas dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan, sedangkan Dr. Andus M. Ramli Kilwarani menjabat staf ahli Bupati. Ramli Sibolamo kini menjabat Kepala Dinas PUPR, sementara Abu Saleh Salampesi dilantik Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Berikutnya ada Kahdi Marsabesi dilantik menjadi staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik. Selanjutnya ada Mega Rodiah Watimena kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sementara itu, sejumlah pelaksana tugas yang sempat dilantik oleh Bupati terdapat beberapa OPD, termasuk di dalamnya PLT Kepala Dinas Kesehatan Pangan Surahman, PLT Kepala Dinas Perikanan Yahamza Al-Hamid, PLT Kepala Dinas Pemdes Mustafa Purwaka, PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Munira Derlan, dan PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Demikian rekan Alinda yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Haliyudin Ulima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Nasib malang menimpa FL bocah 13 tahun di Kabupaten. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.